Tiny Lovers, siapa di sini penggemar makanan berbahan keju mozzarella? Selain memiliki kandungan nutrisi baik dan menambah kenikmatan, mozzarella juga banyak digemari lantaran teksturnya yang elastis dan meleleh apabila dipanaskan. Kok bisa ya keju mozzarella mulur-mulur gitu? Nah, supaya kita tahu, yuk simak tutorial pembuatan keju mozzarella yang berkualitas ala Bambang Family Dairy, beralamat di Jalan Hancawar, Desa Sukanagali, Cianjur, Jawa Barat. Let's check it out! Baik, Tiny Lovers, perkenalkan saya Wijiati, saya dari Bavari. Kebetulan di Bavari ini kita mempunyai olahan produk sekitar 21 produk ya. Nah, dari 21 produk ini, salah satunya yang paling best seller adalah keju mozzarella. Keju mozzarella ini ada dua kemasan ya, kemasan 250 gram dan juga kemasan 1 kilo. Nah, di sini Tiny Lovers, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat keju mozzarella dan juga bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat keju mozzarella. Pertama yang pastinya adalah susu murni. Kebetulan kami mempunyai peternakan sendiri, jadi untuk membuat keju mozzarella ini dari susu asli dari peternakan sendiri. Kemudian ada juga bahan penting lainnya yaitu bakteri. Untuk membuat keju mozzarella, bakterinya ini namanya rennet. Setelah itu kita juga siapkan nitrit asid. Nah, ini bahan untuk memecahkan susunya ya. Selain nitrit asid, di sini juga kita siapkan garam. Ada garam. Demikian bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keju mozzarella. Setelah ini, Tiny Lovers, saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang kira-kira diperlukan untuk membuat keju mozzarella. Tiny Lovers bisa melihat ya, di sini ada baskom stainless, kemudian gelas ukur. Di sini juga ada termometer suhu ya untuk melihat suhu susunya nanti. Kemudian di sini ada mangkok, sendok, kemudian ada saringan. Kami usahakan semuanya dari bahan stainless. Kemudian di sini ada gelas ukur ya untuk mengukur semua bahan-bahan yang kita perlukan nanti. Kemudian di sini ada spatula juga nanti untuk proses pembuatan keju mozzarellanya. Baik Tiny Lovers, setelah alat dan bahan, kemudian kita lanjutkan untuk ke prosesnya. Ya, pertama susu murni tadi kita panaskan. Kita lihat suhunya ya. Suhunya kita lihat sampai ke suhu 40 derajat. Oke, untuk apinya, untuk memanaskan suhu boleh ke api besar sekalian ya, jadi supaya cepat. Nah, untuk proses kita dalam jumlah banyak, kita menggunakan mesin pasteurisasi. Nah, pemasakan kurang lebih 5-10 menit saja, sampai suhunya menunjukkan ke suhu 40 derajat. Baik, suhu sudah sampai ke 40 derajat. Kita matikan ya apinya. Setelah itu kita campurkan nitrit asid. Kita larutkan ke dalam air. Nah, untuk membuat keju mozzarella 5 liter ini kita perlukan nitrit asidnya 10 ml. Jadi cukup 2 sendok ini ya. Nah, kemudian kita aduk. Usahakan nitrit asidnya sampai larut semua ke dalam air. Oke, sudah larut semua. Kemudian kita campurkan ke dalam susunya. Kita tunggu sampai susunya pecah, kurang lebih 2-3 menit. Nah, pecahnya susu yang bagus seperti ini ya, tidak seperti santan. Jadi hanya ada beberapa bagian yang pecah. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu 2-3 menit. Nah, sambil menunggu kita siapkan bahan yang lain ya. Di sini ada bakteri keju namanya rennet. Nah, kita hanya membutuhkan segini saja untuk membuat keju sebanyak 5 liter. Sama seperti asid tadi, kita larutkan ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai larut.
Nah, sudah larut ya. Nah, ini si susunya sudah pecah ya, Tani Lovers. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan renetnya. Aduk kembali sampai rata. Kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Baik, setelah tadi kita masukkan renet, kemudian kita diamkan selama 5 menit, hasilnya seperti ini ya, Tani Lovers. Nah, menggumpal seperti tahu. Nah, setelah ini kita potong-potong seperti ini. Nah, setelah kita potong-potong, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu baru kita saring. Tiga kali ya, kita penyaringannya sampai 3 kali sampai betul-betul tidak ada airnya. Yang kita ambil proteinnya saja, sedangkan airnya nanti akan terpisah seperti ini. Nah, ini sudah disaring semua proteinnya segini ya, dari 5 liter susu. Nah, proteinnya hanya segini. Baik, setelah kita saring, kemudian kita tambahkan garam. Dari 5 liter susu ini kita hanya membutuhkan garam kurang lebih 10 ml. Setelah itu kita panaskan. Nah, untuk pemanasan di sini usahakan dengan api sedang ya. Nah, kita aduk seperti ini. Untuk pengadukannya juga kebetulan tidak bisa sembarangan ya. Jadi searah seperti ini, tidak boleh diacak-acak. Untuk proses di sini kurang lebih memerlukan waktu 5 sampai 10 menit. Nah, ini Tani Lovers, keju kita udah jadi ya, seperti ini. Nah, dari 5 liter nanti hanya akan menjadi keju sebanyak 500 gram. Ya, hasil akhirnya seperti ini ya. Ya, ini proses terakhir ya, pengkalisan kejunya. Nah, ini untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar melting dan lembut seperti ini. Kalau untuk pengkalisannya ini sampai teksturnya ini benar-benar lembut, kemudian benar-benar melting. Kalau keju mozzarella yang asli seperti ini ya, kita tarik seperti ini, tidak akan putus. Nah, meltingnya akan terus panjang. Nah, kalau asli seperti ini, karena kebetulan di pasaran itu banyak keju mozzarella yang KW. Nah, itu ditambahkan tepung maizena. Nah, itu hasilnya ketika tarik begini dia akan putus. Nah, kalau yang asli seperti ini ya, Tani Lovers. Nah, sudah jadi keju kita. Nah, setelah kejunya jadi, ini kan kalisnya udah bagus ya, sudah lembut, kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, setelah ini kita harus langsung masukkan ke dalam pendingin, karena nanti akan terus mengeluarkan air ya, seperti ini. Nanti keluar lagi airnya. Nah, kita masukkan ke dalam pendingin kurang lebih 1 malam. Kemudian besok baru kita bisa potong-potong sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa bentuknya. Baik Tani Lovers, setelah kita diamkan semalam di dalam kulkas, besok paginya kita potong-potong, kemudian kita bentuk untuk kemasan kita seperti ini ya. Ini kemasan kita yang 250 gram. Kemudian ini kemasan kita dalam ukuran 1 kilo. Keju mozzarella yang asli berwarna putih susu ya Tani Lovers. Dan jika ditarik, meltingnya tidak gampang putus alias lelehannya akan lebih panjang. Jika Tani Lovers menemukan keju mozzarella berwarna kuning di pasaran, itu artinya keju sudah diberikan pewarna agar lebih menarik. Nah, tapi kalau ditarik meltingnya putus, bisa jadi mozzarellanya KW alias palsu. Nah, sekarang sudah tahu kan Tani Lovers gimana keju mozzarella dibuat? Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Tani tutorial berikutnya.